Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat sihah wal afiyah. Tiga rangkaian nikmat yang tidak boleh terpisah. Tanpa salah satunya hilang dari yang ketiga itu, maka kita tidak akan bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang hanya diberikan nikmat iman Islam saja tanpa kesehatan, maka dia akan berbaring di rumah sakit ataupun tidur di rumahnya. Tidak akan bisa jalan menuju masjid Allah, rumah Allah, tidak bisa mengunjungi musholla, langgar dan sebagainya. Begitu pentingnya tiga nikmat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini untuk mengisi bulan Rajab, bulan Sya'ban, saya ingin berbicara tentang bagaimana keutamaan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau bulan Sya'ban, kalau orang kampung saya dulu di Bima sebutnya bulan Rowah. Ya. Orang Bima kalau bulan Rowah itu mereka biasanya belajar kepada guru-gurunya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Nah, maka pada bulan Rowah ataupun Sya'ban ini ya kita sama-sama belajar. Saya terutama belajar kepada Anda semua dan kepada para guru kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, maka tidak aku ciptakan ma khalaqtul aflak. Maka tidak akan aku ciptakan alam raya dan seluruh isinya ini. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Allah itu kepada Rasulullah SAW, maka Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu belum menjadi Muhammad historis. Yang saya maksud dengan Muhammad historis itu adalah Rasulullah yang pernah lahir di Mekah, di Arab sana. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Allah berbicara kepada Nur Muhammadiyah, ya. Ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ya. Itu ada sebelum alam raya ini diciptakan. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Begitu pentingnya Rasulullah SAW itu. Begitu besarnya kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mendengar ini Rasulullah SAW terdiam, tertegun, kata orang. Saking pentingnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, pencipta seluruh apa yang ada di atas muka bumi dan di kolong langit ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ya Allah, aku ini untuk siapa? Jawab Allah Subhanahu wa taala, anta ya Muhammad, anta li ya habibi.
engkau itu untuk aku ya kekasihku, wahai kekasihku, wahai Muhammad kekasihku, engkau adalah untukku, kata Allah. Tambah tertegun Rasulullah SAW, terharu beliau. Begitu sayangnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sallu alaika ya Habiballah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi pada Rasulullah, "Ya Muhammad, liman ana ya Muhammad?" Rasulullah tidak bisa menjawab. Untuk siapa aku ini ya Muhammad? Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena Rasulullah tidak menjawab, maka Allah sendiri yang menjawab. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini diperuntukkan untuk siapa saja atau siapa orang yang berselawat atas engkau, hai Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu tinggi dan mulianya orang yang rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mulia sekali. Sampai Allah pun mengatakan, aku ini untuk siapa saja yang berselawat kepada engkau, hai Muhammad. Maka rugi menurut saya orang-orang yang tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi disebut oleh siapapun, tapi dia tidak atau enggan atau tidak mau berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah orang yang pelit itu. Rugi orang yang seperti itu. Kenapa rugi? Ya karena Allah sendiri yang mengatakan, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan engkau, karena engkau hai Muhammad, maka ma khalaqtul aflak. Maka aku tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya ini. Semua itu karena engkau hai Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beruntunglah orang-orang yang basah bibirnya, yang selalu mendawamkan salawat, apapun salawatnya, bentuk salawatnya, apapun. Mau salawat nariyah, mau salawat al-fatih, mau salawat Jibril, mau salawat qaddaqat, mau salawat nur jati, mau salawat nur, dan lain sebagainya. Mau salawat ummi, dan sebagainya. Banyak ribuan salawat itu. Ya. Tidak penting salawatnya apa. Yang penting kita itu bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang pendek-pendek saja untuk mengisi bulan Sa'ban ini. Sebentar lagi akan bertemu, kita akan bertemu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amalkanlah salawat Jibril yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Kenapa disebut salawat Jibril? Karena yang pertama kali membaca salawat ini adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dialah yang pertama membaca salawat ini. Atau juga disebut dengan salawat Khidiriyah. Karena Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam selalu membaca salawat sallallahu ala Muhammad. Nabi Khidir yang jauh jarak eranya atau zamannya dengan Rasulullah SAW itu membaca sholawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa kita yang bukan siapa-siapa ini malas atau enggan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW? Amalan yang sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Ya. Kalau yang lain masih ada unsur riyanya, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dinilai orang, ya, menjadi orang yang pintar karena ingin disebut sebagai orang alim, ya. Pergi ke medan perang karena ingin disebut sebagai mujahid. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan.
Tapi kalau salawat Anda riak sekalipun, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat Anda. Jadi jangan pernah ragu. Rasulullah sayang sama kita sebagai umatnya. Rasulullah merindukan umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan dia, tidak pernah menatap wajahnya, tidak pernah mendengar langsung suara Rasulullah SAW, tapi mereka mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yanalul barakah kullu man sallu alaihi. Ya. Mengalirlah keberkahan kepada siapa saja yang berselawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersenandung itu. Ya. Tuba liman arani wa amana bi. Yaitu mereka-mereka yang pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah SAW, dan kemudian mereka mengimani aku sebagai utusan Allah, Rasul Allah. Tapi yang jauh lebih hebat adalah tuba liman lam arani wa amana bi. Yaitu mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah SAW, tidak pernah mendengar suara aku langsung, tapi mereka mengimaniku. Siapa mereka itu? Yaitu umatku di akhir zaman. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk di dalamnya. Umatnya baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertegur sapa dengan Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung suaranya, tidak pernah bersalaman langsung dengan Rasulullah, tapi kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, mereka lah umatku yang selalu dirindukan oleh surga. Ya. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagialah orang-orang yang selalu berselawat atas baginda Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyara. Man shalla alayya asyara, sallallahu alaihi mi'ah. Man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfa marrat." Barang siapa yang berselawat atasku satu kali, kata baginda Rasulullah SAW, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat 10 kali atas baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan balas dengan keberkahan 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Masya Allah, dan seterusnya. Begitu indahnya. Kata para ulama, siapa orang yang rajin berselawat, insya Allah kalau 1000 kali sehari, apalagi malam Jumat atau hari Jumatnya, biasanya malaikatul ard yang akan mencatat. Ya. Tapi kalau malam Jumat dan hari Jumat, itu Rasulullah SAW langsung sendiri datang untuk mencatat siapa orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia bukan? Tentu Rasulullah tidak datang jasadnya, tapi ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita. Maka di dalam marhabaan itu biasanya ada asraqal badru alaina, semua berdiri. Ya. Ketika kita mengucapkan asraqal badru alaina, berdiri bangkit semua. Kenapa? Karena menurut para ulama, pada saat itulah baginda Rasulullah hadir di hadapan kita. Ya. Hadir, menghargai umatnya yang berselawat, yang rajin berselawat, yang mencintai baginda Rasulullah SAW dengan banyak berselawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Maka kita semua berdiri menyambut kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa enggak indah hidup kalau seperti itu? Apa enggak bahagia jiwa kita kalau dikunjungi oleh kekasih Allah? Wanginya beda. Wanginya Rasulullah tidak pernah ada parfumnya yang bisa membandingi di atas muka bumi ini. Masya Allah. Jadi rugi orang yang tidak mau atau enggan berselawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat apa saja. Yang pendek, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang pada zaman tabi'in, beliau selalu mengamalkan salawat ummi 10.000 kali tiap malam Jumat. Maka suatu malam dia bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah karena tanda sayang dan cintanya kepada itu orang, maka Rasulullah mencium bibirnya yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu dia terbangun dari tidurnya, maka dia mencium bau harum yang begitu semerbak, dan dia mengatakan tidak pernah ada parfum yang begitu wangi seperti ini. Kenapa? Karena wangi tubuhnya Rasulullah tidak ada tandingannya. Minyak kasturi pun kalah. Ya. Di dalam kitab itu dijelaskan ahli salawat ini orang yang selalu mengamalkan salawat, mendawamkan salawat tiap malam Jumat, mengistiqomahkan dirinya untuk selalu berselawat 10.000 kali minimal. Ya. Selama 2 minggu katanya tidak hilang wanginya Rasulullah ketika mencium bibirnya yang selalu mendawamkan salawat ummi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka para ulama mengatakan ada 2 amalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Yang pertama, kita ibadah dan zikir rutin kepada Allah. Tapi itu menurut para ulama lama prosesnya untuk bisa sampai kepada Allah. Ada jalan yang kedua, kata para ulama, yaitu sholawat. Sholawat itu adalah paling cepat mengantarkan kita kepada Allah. Maka mereka amalannya tidak pernah lain. Tidak pernah ada yang lain kecuali bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi dan mulianya solawat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini kita bisa mengamalkan, mendawamkan solawat. Apa saja solawatnya? Apakah solawat Jibril tadi, solawat ummi yang saya bacakan, atau solawat Al-Fatih, ya, atau solawat nariyah panjang, atau solawat Nuri Dzati yang pernah diamalkan oleh Abu Hasan Ats-Tsajili, ya. Itu semua solawat yang luar biasa nilainya di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Sya'ban ini kita melatih diri kita sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Kita mudah-mudahan bisa bersama dengan baginda Rasulullah SAW menyongsong bulan suci Ramadan, dan kita bisa meraih Lailatul Qadar, ya, malam yang punya nilai 1000 bulan. Nilainya sama dengan 1000 bulan, sekitar 82 sampai 83 tahun. Siapa orang yang bisa beribadah yang nilainya sama dengan 83 tahun kalau bukan atas izin Allah dan Rasulnya? Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua, wabil khusus untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.